Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Apakah lu ngerasa nggak cocok untuk bangun sebuah bisnis? Halo guys, apakah lu pernah punya pengalaman bangun bisnis dan kemudian gagal, lu coba lagi, gagal, lu coba lagi, lu gagal, sampai sebuah titik lu memikirkan, kayaknya gue nggak cocok deh lakukan bisnis, kayaknya gue nggak pantas deh, kayak ini mungkin bukan jalannya deh. Dan kalau gue mau tetap kaya, gue mau tetap makmur, ada nggak jalan lain selain dengan membangun bisnis? Ini data yang gue berhasil kumpulkan. Untuk bisa mencapai kekayaan atau kemakmuran atau kesejahteraan, ternyata nggak melulu melalui jalur jadi pengusaha atau melakukan kegiatan bisnis. Dan yes, betul, memang jalur menjadi pengusaha dan bisnis itu adalah jalur yang paling banyak membantu atau membuat seseorang menjadi atau terjadi pelompatan financial di dalam hidupnya. Jadi kalau lu lakukan bisnis, menjadi pengusaha, potensi besar memang lu bisa ada peningkatan dan pelompatan keuangan di dalam hidup lu. Nah, tetapi faktanya tidak semua orang cocok jadi pengusaha atau masuk ke dalam dunia entrepreneurship. Dan ini harus kita akui bahwa betul, entrepreneur bukan untuk semua orang. Sama kayak atlet. Semua orang bisa berolahraga, tapi hanya segelintir orang yang akhirnya bisa sampai pada titik menjadi atlet profesional. Dan jadi atlet profesional nggak bisa untuk semua orang. Kita harus juga mengakui bahwa jadi entrepreneur, membangun sebuah usaha itu sangat-sangat advance, sulit banget. Lu ngurusin banyak hal, nggak hanya jualan doang, lu mesti ada bangun brand, lu mesti ada personal branding, lu ngurusin SDM, ngurusin teknologi, finance, pajak, pencatatan, lu ngurusin partnership, ngurusin vision ke depan, lu ngurusin kompetisi, lu ngurusin kalau lu misalkan ekspor impor ada nilai tukarnya, lu ngurusin juga sekarang dengan tantangan ada AI lah, dengan misalkan ChatGPT, terus juga banyak robot, banyak teknologi baru, ada peluang, ada resiko, belum lagi market, belum lagi kondisi ekonomi global, perang sana sini, impact sana sini, daya beli menurun, banyak banget yang lu mesti beresin, urusin. Belum lagi terkait dengan lu mesti ada analisa lah, terus juga lu ada personal, lu mesti bangun diri lu, skill setnya lu mesti ada networking, waduh ribet banyak. Dan ini yang biasanya bikin seorang entrepreneur atau pengusaha atau seorang leader, founder bahkan, ini jadi kelimpungan. Bersyukurnya buat lu yang merasa bahwa entrepreneur atau jadi pengusaha itu bukan jalur lu dan lu mau tetap kaya, ini gue kasih tahu jalur-jalur alternatif lainnya yang mungkin tidak mayoritas orang di sana atau tidak banyak menyumbangkan orang jadi orang kaya lah. Tapi ini sebuah opportunity, sebuah chance yang mungkin cocok buat lo. Dan berikut ini adalah listnya. Yang pertama, lo bisa menjadi seorang trader. Dalam hal ini yang populer adalah trader saham dan trader cryptocurrency, misalkan kayak Bitcoin. Nah, lu perlu memang mempelajari terlebih dahulu dan ini butuh skill set, tapi dalam hal ini lu menjadi seorang pribadi yang sendiri, nggak bergantung kepada tim, kepada sana sini, lu mengambil keputusan sendiri. Skill setnya cukup advance karena lu harus paham terkait dengan banyak hal, lu harus paham laporan keuangan, paham bisnis, paham analisa teknikal, dan sebuah elemen yang sangat penting di dalam ketika lu menjadi seorang trader adalah yang namanya capital atau modal. Misalnya sama-sama cuannya 100%. Kalau modal lu 1 juta doang dengan mereka yang modalnya 1M, lu cuma jadi berapa sih 1 juta? Kalau lu cuan 100% jadi cuma 2 juta. Kalau 1M jadinya 2M. Nah, ini elemen yang sangat-sangat krusial kalau lu mau masuk ke dalam hal ini atau profesi menjadi seorang trader. Tapi lu tetap bisa berpotensi, berpeluang untuk jadi seorang yang kaya raya makmur. Karena saat ini terbukti ada public figure, ada pribadi-pribadi khususnya anak-anak muda yang proven mereka bisa untuk sukses di area ini. Jalur kedua adalah menjadi seorang investor. Mungkin di dalam video ini gue akan mengerucutkan di dalam aspek atau kita sebut asetnya aset properti. Gue kenal langsung dengan seorang pribadi yang berhasil melakukan kegiatan investasi ya melalui media atau aset properti ini, mendapatkan setiap bulannya inflow.
Jadi dia punya cash flow jalan terus tiap bulan. Prinsipnya sebenarnya sederhana, adalah menemukan atau mengakuisisi sebuah lahan, sebuah titik lokasi, kemudian ditaruh bisnis di atasnya. Nah, bisnis di atasnya ini bisa dilakukan sendiri, tapi direkomendasikan untuk tidak dilakukan sendiri atau dioperasikan oleh pihak ketiga. Misalkan contohnya kos-kosan yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Atau misalkan Indomaret, Alfamart, warteg misalkan yang semuanya dioperasikan dari pihak ketiga. Mungkin yang umum kita kenal dengan franchise. Jadi sederhana banget kan? Jadi kita mencari sebuah titik lokasi, kemudian di-franchise-kan atau ditaruh sebuah bisnis di atasnya. Kalau lu suka mengelola sendiri, ya udah lu kelola sendiri. Kalau lu pengen lebih santai, ya udah lu suruh orang lain yang urusin dan tiap bulan lu dapet cash flow dari situ. Nah, ini juga butuh skill set yang advance, di mana lu harus tahu bagaimana mencari lokasi, menilai titik itu harganya berapa per meternya kalau dalam aset properti. Kemudian bisnis apa yang cocok taruh di atasnya dan siapa. Kemudian juga lu mesti bisa tahu potensi keuntungan ini dari titik lokasi itu, berapa rupiah yang bisa dioptimalkan. Misalkan kos-kosan harus charging berapa, siapa marketnya, ada nggak yang mau misalkan kos di situ. Dan ini lu bisa optimalkan. Belum lagi lu mesti punya skill set terkait dengan pembiayaan. Ini mau akuisisi, membeli lahan itu berikut dengan bisnisnya, duitnya dari mana, permodalan dari mana. Kalau dari duit sendiri ada limitasinya tentunya. Tapi kalau mau punya banyak, nah ini kan butuh skill set. Makanya saat ini ada banyak pembicaraan di bapak-bapak, khususnya pertanyaan kayak gini, lu sudah punya berapa kamar kos? Lu sudah punya berapa unit? Nah, ini hal yang menjadi refleksi kita di belakang. Ternyata dengan punya banyak titik lahan properti yang bisa dioptimalkan, itu mampu mendatangkan cash flow tiap bulan. Sehingga kita nggak usah lagi bergantung kepada namanya pekerjaan atau bisnis bahkan bisa ngebalap bisnis. Jalur ketiga yang gue mau bahas adalah terkait dengan namanya partnership. Partnership atau rekanan. Ini butuh luck gue sebutnya. Maksudnya partnership itu adalah gimana sih? Misalkan lu punya lahan tertentu, nggak kepake dan nggak tahu mesti gimana, tiba-tiba lu bisa ketemu dengan seseorang yang tahu bagaimana mengoptimalkannya. Misalkan contoh dijadikan lapangan futsal, dijadikan lapangan badminton gitu. Gua ketemu beberapa titik lokasi yang tiba-tiba itu jadi lapangan futsal. Kemudian ada bangunan tua yang agak kumuh dan sebagainya, diratakan dan dibangun 3 tingkat untuk jadi lapangan badminton yang cukup eksklusif dan disewakan per lapangannya, perhitungannya per jam. Wah, itu cuan banget. Tapi dalam hal ini kan butuh beberapa elemen. Satu, kita butuh timing. Apakah timing itu pas? Dan timing itu kita bisa ketemu partner atau enggak. Nah, partnernya ini tentunya dalam hal ini gue pengen spesifik adalah terkait dengan goodwill. Jadi mungkin lu kontribusinya adalah aset lu, lahan lu, atau lu kontribusi knowledge-nya lu, skill set-nya lu, atau lu punya bahan baku untuk menjadikan titik tersebut menjadi apa gitu. Jadi ada 3 elemen, yaitu timing, terus juga partnernya siapa. Nggak setiap hari kita bisa dapetin partner. Kemudian ada skill set. Jadi ada faktor luck di sini. Karena ini peluang nggak open to all dan nggak setiap hari ada. Jadi memang limited dan lu memang mesti prepare. Dan kalau lu bisa temukan ini menjadi sesuatu peluang dan potensial untuk lu bisa tetap mencapai namanya kemakmuran tadi. Jalur keempat ini cukup populer dan banyak banget serta klasik dan saat ini sudah banyak dibantu dengan teknologi, yaitu gue sebut dengan jalur karya. Jadi lu membuat karya sebenarnya kayak musik, film, terus juga lu membuat buku misalkan atau e-book atau misalkan online course gitu kan. Dan yang saat ini populer adalah AdSense. Dimana lu bikin konten-konten khusus di platform YouTube seperti ini, ketika lu nanti dapatkan AdSense itu kan kayak cash flow ngalir terus atau gajian jalan terus. Nah, ini yang populer dan banyak banget anak muda lakukan dan lu bisa mungkin lakukan juga dan ini bisa menjadi opportunity untuk lu bisa mencapai kemakmuran lewat jalur membuat karya. Yang kelima adalah jalur yang gue sebut dengan jualan. Yes, semua bisnis itu butuh yang namanya jualan. Dengan jualan ada pertukaran ekonomi di situ. Dan sehingga setiap bisnis butuh jualan, lu ketika mampu menjual, baik menjual produk sendiri atau menjual produk orang lain, lu bisa cuan di situ dan lu bisa mencapai kemakmuran. Nah, tentunya dalam hal ini gue akan membatasi jualan hanya di area yang gue sebut dengan high ticket atau produk-produk yang punya margin tinggi yang nilainya besar. Contoh misalkan properti
asuransi, atau orang umumnya sebutnya dengan agent properti atau agent asuransi. Itu juga memberikan sebuah value yang besar. Terus juga ada jualan mobil, itu juga sebuah nilai yang besar juga. Kemudian gue pernah tahu dan ada klien gue juga yang menanyakan adalah menjual bisnisnya. Jadi ini kalau klien gue punya bisnis udah lama, udah konvensional, modelnya tradisional, anak keturunannya tidak mau meneruskan dan berusaha untuk dijual seperti apa. Tentunya akhirnya butuh dihitung valuasinya, ada pencatatan dan sebagainya, baru bisa dijual. Jadi ketika lu mampu menjual sebuah perusahaan, baik secara langsung dijual atau lewat mekanisme dan sebagainya, lu tetap bisa make up a good profit di situ. Di samping itu juga ada dagang, gue masukkan dalam part ini. Ketika lu berdagang sebenarnya kau menjual kan, jadi lu membeli produk yang lebih murah dan jual dengan harga yang lebih tinggi dan ambil marginnya. Nah, dagang ini udah klasik banget, lama banget udah dilakukan oleh manusia di seluruh dunia. Baik itu juga import, ekspor, itu juga kategori lu menjual sebenarnya. Dan saat ini rame banget adalah jualan online via marketplace, via e-commerce gitu. Dan ini proven banyak banget orang-orang anak muda yang berhasil menjual dan mereka bisa cuan dan hidup makmur lewat dagang seperti ini, via online, via marketplace. Dan lu bisa lakukan hal seperti ini. Yang membedakan terkait dengan dagang, jualan dengan bisnis apa bedanya adalah tingkat rumitnya. Kalau dagang atau jualan itu sebenarnya cuma ngambil produk yang udah jadi atau produk yang tersedia kemudian dijual tanpa harus mikirin branding atau produk atau packagingnya lagi atau supply chain dan sebagainya. Jadi lu fokusnya adalah menjual aja. Dengan menjual atau berdagang, lu bisa meraih profit yang gede. Plus saat ini ada variasi lainnya, yaitu namanya affiliate marketer atau marketing. Jadi lu menjual langsung tanpa harus ngoprek-ngoprek terkait dengan produknya, apalagi khususnya produk-produk digital, langsung dapat komisi. Dan itu lu bisa kembangkan dan ini menjadi sebuah opsi untuk lu mencapai kemakmuran. Pada akhirnya lu bisa tambahkan mungkin option lain atau jalur lain untuk bisa mencapai kekayaan. Gue pengen highlight terakhir adalah untuk mencapai kemakmuran, kekayaan, kesejahteraan, kelimpahan. Ternyata nggak harus selalu lewat jalur jadi pengusaha atau melakukan entrepreneurship. Nggak selalu, ada jalur-jalur lain. Dan kalau lu memang merasa nggak cocok jadi pengusaha, mungkin jalur-jalur ini atau jalur lain yang lu bisa temukan itu akan cocok buat lu. Sorry kepanjangan, semoga video ini bermanfaat buat lu semua. Sampai jumpa di video